Reporter Berita Indonesia melaporkan dari acara G20 Indonesia 2022. Peran rantai pasok dalam negeri untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Target realisasi belanjanya itu di kuartal berapa, Pak? Karena kan kemarin juga sempat di-mention kalau pemerintah itu jangan belanjanya di akhir kuartal nih, akhir tahun. Jadi ya memang gini, yang bisa kita belanjakan di kuartal pertama, di semester pertama, ya pasti kita belanjakan. Tetapi kalau misalkan kontraknya baru bulan Juni atau kontraknya baru bulan Mei, kan nggak bisa kita paksa belanja dulu kan. Meskipun PUBM itu untuk mempercepat proses pengadaan, kita lakukan bulan dini. Jadi mulai bulan Oktober, November, sehingga di awal tahun itu sudah ada kontrak. Nah sekarang yang menghasilkan tadi, mana saja sudah bisa dibelanjakan, yaitu itu kontrak-kontrak yang di awal. Ya, kalau untuk kebutuhan baja ringan ini kan memang kita juga sudah mengantisipasi, artinya dengan rantai pasok yang ada itu kita sebarannya kita petakan, dan itulah yang nantinya kita manfaatkan untuk produksi di kita, terutama untuk di rumahan ataupun di pencipta karya. Dan ini kita mendorong produk-produk dalam negeri ini untuk dimanfaatkan. Jadi dalam kontrak ini kalau di PUPR dia PPK tidak langsung dengan penyedia jasa atau vendor, dia kontraknya dengan badan usaha jasa konstruksi. Nanti BUJK inilah yang membuat kontrak dengan vendor untuk pembelanjaan. Jadi ya, termasuk baja ringan ini menjadi ini kita. Ada apa produk-produk unggulan Pak Dwi, tadi kan Pak Dwi bilang agar kita memakai aspal merah putih, ini gimana nih? Itu sebenarnya cuman penamaan yang belum disosialisasikan dan belum diformilkan. Oke. Ini sebenarnya ide dari Kementerian Perindustrian. Mereka menyebutnya tuh aspal merah putih. Oke. Yang disebut dengan aspal merah putih itu dua, aspal Buton dan aspal Pertamina. Oke. Karena biar bagaimana aspal Pertamina adalah produk dalam negeri yang juga harus didukung. Tadi dengan kebocoran tadi Bapak bilang andaikan kita belanja di luar negeri kan cuma 5%. Terserap hampir 990 miliar ke luar negeri, itu gimana Bang? Iya, jadi misalnya itu simulasi ya. Simulasi misalnya mau belanja, ada pembelanjaan aspal senilai 1 triliun. Oke. Kalau belinya aspal impor dengan nilai TKDN yang cuma 5% misalnya ya. Iya. Ya itu kan berarti dengan kata lain dari 1 triliun tersebut, 950 miliarnya itu kita kirim ke luar negeri. Luar negeri. Itu sama aja kita memberdayakan tenaga kerja di luar negeri. Ngapain Lapangan, juga? iya. Nah kalau itu yang 1 triliun digunakan untuk membeli aspal Buton yang nilai TKDN-nya 88%, berarti kan 880 miliarnya itu beredar dalam negeri. Dan seperti kajian tadi yang saya buat, 25% dari harga aspal Buton itu sebenarnya adalah upah atau tenaga kerja. Tenaga kerja. Berarti kan kalau 1 triliun ada 250 miliar yang sebenarnya digunakan untuk upah. Ini membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Ya, sebenarnya cuman mindset masih orang masih belum paham, karena biasanya kalau orang lapangan tuh taunya praktis. Namanya udah puluhan tahun pakai aspal minyak, itu kan biasanya kan malas banget nyoba baru. Udahlah ngapain sih ribet, udahlah kita pakai apa yang ada, kan selalu seperti itu. Karena mereka masih belum memahami benefitnya kalau pakai aspal Buton. Itu dampaknya itu luar biasa. Tenaga kerja yang dilibatkan juga banyak. Bedanya kekerasannya Pak, Bina Marga sendiri terkait dengan penggunaan produk dalam negeri sendiri yang tadi Bapak sebutkan, ada sebagian ya untuk produk dalam negerinya. Baik, kalau untuk yang sekarang di tahun 2022 kami pastikan kita akan melakukan produksi lokal dan kita bangga dengan buatan Indonesia. Oke, Pak, apa harapan buat pemerintah pusat di acara hari ini? Nah, barangkali kami di pemerintah daerah untuk bisa lebih lagi pemerintah pusat untuk sebagai motor atau leader dari pemerintah daerah mengedepankan terutama konstruksi yang sifatnya permanen, baik itu mungkin produk khususnya produk untuk produk lokal yang dalam negeri. Ya, kami mengharap seperti arahan dari Presiden. Itu barangkali. Iya.
supaya fitofarmaka makin banyak. Sekarang kan terbatas sekali yang ikut fitofarmaka atau yang sudah produk fitofarmaka. Oke. Jadi yang kedua juga dengan produk herbal yang fitofarmaka ini kan memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri. Oke. Kita meminjam dari bahan baku dalam negeri. Kalau di luar herbal kan kita import semua, Pak. Itu kan tergantung daripada dunia luar. Nah, kalau kita bisa dalam negeri, yang kedua juga bisa menghidupin para petani di negara kita, sehingga petani kita juga akan tumbuh makin membantu lah untuk petani-petani. Jadi kayak produk saya, Albumin ini kan dari bahan pokoknya dari ikan gabus. Jadi ikan gabus banyak petani-petani yang beternak ikan gabus mencari di sungai-sungai. Nah, itu akan membantu petani kita untuk lebih hidup. Gimana Bapak melihat kepercayaan masyarakat Indonesia dalam Nah, ini kita harus menumbuhkan kepercayaan terutama untuk para kalangan dokter ya. Oke. Dengan produk herbal ini kan namanya dokter kan nggak pernah dididik dari awal untuk menggunakan produk herbal. Oke. Ya kan, yang tahunya produk-produk kimia. Jadi lama-lama kita harus meyakinkan dokter bahwa produk herbal ini juga tidak kalah baiknya, karena dengan fitofarmaka kan ada penelitian uji klinis dari produk tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan para dokter untuk memakai produk herbal yang fitofarmaka. Jadi ya, bisa juga menekan harga. dalam acara hari ini gimana Bapak melihat untuk perkembangan Nah, produk saya itu? sangat mendukung ya tadi dari hasil simposium ya, para pejabat akan mempermudah atau memperlancar dengan dan mendukung fitofarmaka ini sehingga makin berkembang. Sekarang kan masih sangat terbatas, cuma 25 produk tadi, ya, jadi sangat sedikit sekali.